Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa dapat melanjutkan perkuliahan ya. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita menggunakan Zoom meeting dan anjuran dari dari fakultas, setidaknya Zoom itu akan dilaksanakan minimal 5 kali, tapi lebih tidak apa-apa ya. Oke, untuk hari ini materi kita berkaitan dengan komponen kurikulum IPS ya, berkaitan dengan komponen kurikulum IPS. Kita lanjutkan masuk ke slide yang pertama. Mana belum berubah. Oke, bisa terlihat di situ? Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi Bisa, Pak. Bisa dibaca ya. Di situ istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani. Istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Jadi dalam bahasa Yunani berarti kurir. Kurir ini adalah pelari dan kurera adalah tempat berpacu. Nah, jadi kalau ada lomba lari itu kan pasti ada lintasannya di situ kan. Nah, jarak 100 meter ya, atau jarak 1 kilometer atau lari maraton itu pasti ada lintasannya. Jadi kata kurikulum itu berasal dari situ. Berasal dari kata kurir dan kurera. Nah, kurir, kurera, ketemulah sekarang menjadi kurikulum. Artinya pelari dan tempat berpacu. Jadi lintasannya. Jadi lintas yang harus ditempuh oleh pelari itu apa? Kurir, kurera itu. Kemudian untuk menjadi juara, pelari harus melewati kurera yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau pelari itu dia lomba tidak melewati jalan, kira-kira menang nggak dia? Nggak menang kan? Nah, nggak bisa menang. Makanya harus melewati jalur itu supaya dia itu menjadi juara, bisa menang. Begitu pula dengan kurikulum, itu harus melewati nanti akan lebih panjang lagi ya. Nah, harus melewati rangkaian-rangkaian kegiatan yang dimana ketika nanti dia bisa dikatakan lulus, gitu ya, lulus. Nah, sekarang dilihat yang nomor 4. Untuk memperoleh ijazah, siswa atau mahasiswa harus menempuh program pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, jadi logikanya seperti itu. Ya. Jadi dikatakan juara, endingnya ya, itu adalah memperoleh ijazah. Nah, dan untuk memperoleh ijazah itu kan kalau itu ini ya benar-benar belajar. Dalam arti kampusnya itu kampus yang legal ya, bukan kampus yang kalau dulu kan banyak ya kampus-kampus yang bodong itu ya, yang dia tidak ada perkuliahan kemudian mengeluarkan ijazah. Nah, itu. Tapi kalau sekarang sudah ini ya sudah banyak dihapus sudah kampus-kampus yang gelap itu, kampus yang fiktif itu. Nah, tapi kalau IAIN kan tidak mungkin seperti itu. IAIN ini kan kampus yang negeri kemudian benar-benar nyata. Nah, jadi mahasiswanya pun juga harus mengikuti serangkaian kegiatan supaya dia mendapat ijazah. Makanya aturan-aturan di kampus itu diikuti. Nah, gitu ya. Kalau mengikuti aturan di kampus otomatis nanti akan mendapat juara. Juaranya apa ya? Ijazah itu sebagai prestasi gitu ya. Nah, sebagai hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan yang ada di perkuliahan. Jadi seperti itu gambaran dari kurikulum. Ya. Gambaran umumnya seperti itu. Jadi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu ya menempuh program pembelajaran dari awal hingga akhir, kemudian mendapatlah sebuah ijazah. Itu pengertian dari kurikulum. Lanjut Bapak ke slide yang kedua. Nah, ini kurikulum itu bisa kita sikapi secara luas maupun secara sempit. Ya. Sama halnya ketika kita
ibaratnya gini ya, mempunyai handphone. Kalau kita tahu fungsi handphone itu, otomatis kita akan bisa memaksimalkan fungsinya, gitu ya. Jadi kalau handphone yang terbaru itu kan ada fasilitas untuk foto, gitu ya, untuk membuat video, ada untuk WhatsApp, gitu ya, ada untuk Zoom, Instagram, ya. Bahkan sekarang orang berbisnis itu melalui media sosial itu. Nah, kalau kita memaknai gadget atau handphone itu secara luas, otomatis kita akan mendapat manfaat yang besar. Kita bisa memaksimalkan fungsi handphone itu. Tapi kalau kita berpikir sempit, namanya handphone. Handphone itu untuk apa? Komunikasi. Ya taunya hanya untuk telepon saja. Ya. Padahal ada fungsi lain di situ. Ya, untuk sekarang ini. Nah, sama halnya ketika kita memahami kurikulum ini, kalau kita secara sempit, ya hanya adanya pelajaran yang ditempuh oleh siswa atau mahasiswa. Nah, itu secara sempit kita hanya belajar. Ya, kita hanya belajar di situ. Pokoknya kuliah mengikuti materi pembelajaran nanti dapat nilai kemudian lulus itu. Ya. Tujuannya apa? Mendapat ijazah. Nah, ini dalam arti mahasiswanya ini disebut mahasiswa kupu-kupu, ya. Kuliah pulang, kuliah, pulang gitu aja. Ya. Dia hanya mengikuti kuliah kemudian nunggu ijazah. Nah, tinggal kalian pengen menjadi orang yang level yang mana gitu ya, memahami sesuatu secara sempit atau secara luas. Nah, kalau secara luas ini ada tambahannya. Bentar, ini ada yang masuk lagi di waiting room. Admit Naomi Syahrina gitu. Oke, sudah. Oke, nah jadi kalau secara luas itu kita tambahannya ya, selain belajar kemudian beri ijazah adalah mendapat sebuah experience ya, atau sebuah pengalaman di situ. Itu yang penting sebenarnya ya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kadang-kala orang itu sudah lulus kuliah ya, atau anak itu sudah lulus sekolah cuman ya gitu-gitu aja gitu loh ya. Jadi dalam arti dia taunya cuma pelajaran aja, dia tidak tahu hal-hal yang lain. Nah, makanya ini kesempatan kalian ya untuk menempuh pendidikan di IAIN ini ya, jangan hanya mendapat materi kuliah dan juga jangan hanya mendapat ijazah. Nah, di situ carilah pengalaman organisasi, kemudian bisa mencari sebuah lomba, ikut-ikut lomba, sebuah penelitian, ya, nah, yang dimana itu nanti akan meningkatkan kualitas para mahasiswa itu atau kualitas kalian. Tapi kalau hanya sekedar mengikuti materi, tidak bergabung dengan organisasi, ya, tidak mendapat pengalaman, ya itu aja yang didapatkan. Oke, jadi harapannya kita bisa memperoleh lebih, kita memperoleh lebih banyak, terutama dalam hal pengalaman. Karena kalau sudah dapat pengalaman itu nanti akan teruji. Ya, kalau sudah teruji, kita itu tidak susah mencari pekerjaan. Tetapi kita yang dicari oleh pekerjaan itu. Belum lulus sudah ngajar. Wah, itu sebuah sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Kan kalian ini kan calon guru. Berarti calon guru itu kalau dia membanggakan ketika sebelum lulus sudah mendapat sekolah untuk mengajar atau sudah nyambi ngajar. Nah, itu luar biasa itu. Kami sebagai dosen kalau ada mahasiswa seperti itu senang sekali. Ya. Jadi tanggung jawab sebagai pendidik, ya, tanggung jawab di sini dosen itu tidak hanya selesai ketika menyampaikan materi, tidak. Jadi harapannya itu ketika nanti kalian lulus bisa bekerja. Nah itu sebenarnya yang menjadi harapan kita semua itu seperti itu. Jadi tidak menganggur. Maka carilah kesempatan, carilah pengalaman masih kuliah ini sebanyak-banyaknya, apalagi masih mahasiswa semester 3 ya, masih panjang jalannya. Oke, itu tadi pengertian kurikulum secara sempit dan secara luasnya ditambahi oleh pengalaman. Lanjut slide berikutnya. Oke, ini agak sedikit perlu pemikiran ya. Bisa diamati terlebih dahulu. Kelihatan? Full gambarnya? Kelihatan?
Kelihatan ya? Lihat. Ya. Bagian dimensi kurikulum, silakan diamati dulu, dicermati, mulai dari ide, rencana tertulis, implementasi, kemudian sampai hasil. Dan juga di situ ada keterangan-keterangannya. Oke. Jadi ini menambah wawasan kita ya. Kalau kemarin kan kita bahas bahwasannya kurikulum itu kan selalu berkembang gitu ya. Kenapa kok harus diubah-ubah Pak gitu ya. Padahal ketika kurikulum itu dirubah itu kan perlu penjelasan, perlu sosialisasi gitu ya. Nah, ternyata disinilah ya bagan yang nanti kita akan paham gitu ya. Memang kurikulum itu harus berubah. Kalau tidak berubah, malah negara itu akan menjadi negara yang terbelakang, kalah dengan negara-negara lain. Oke, kita awali dulu dari ide. Nah, gitu ya. Jadi ide untuk dalam arti tujuan pendidikan ini mau seperti apa? Ya, pemikiran terhadap perkembangan zaman, pemikiran terhadap tuntutan masa depan itu muncul di ide situ. Dan itu setiap tokoh negara memikirkan itu. Banyak kan memikirkan debat di sana sini membicarakan bagaimana supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, negara ini tujuannya untuk apa? Kenapa harus merdeka? Merdeka apa yang ingin dicapai? Apakah hanya merdeka atau yang lain? Gitu ya. Apakah masyarakat kita sudah sejahtera? Ketika nanti ada bonus demografi, bonus demografi, kita bisa menghadapinya. Nah, itu perlu disiapkan. Dan itu muncullah di ide. Jadi ide ini yang memikirkan adalah para tokoh bangsa kita. Tokoh bangsa yang sekarang, gitu ya. Dalam arti ada menteri, ada presiden, ya, pakar-pakar pendidikan, ya, yang dia itu memikirkan arah dari tujuan pendidikan itu mau dibawa kemana untuk mensukseskan Indonesia menjadi negara maju, sejahtera ini seperti apa caranya. Nah, di ide. Yang namanya ide itu kan selalu berkembang. Nah, makanya kalau ide itu berkembang, penemuan itu berkembang, otomatis ide untuk mengembangkan kurikulum ini dia selalu berkembang juga, kan selalu ada. Dan indikatornya biasanya perubahan kurikulum ini ketika terjadi sebuah perubahan periode pemerintahan. Biasanya seperti itu. Karena kan yang mengisi tokoh-tokoh tokoh-tokoh pendidikan kita ataupun tokoh-tokoh politik itu kan berganti. Periode pemerintahan berganti, otomatis idenya pun juga berubah. Nah, itu. Dan biasanya di akhir periode pemerintahan itu dicanangkan kurikulum baru. Nah, atau periode baru pemerintahan baru muncul ide baru tentang kurikulum. Oke, jadi ide ini selalu berkembang. Dari ide itu dibuatlah sebuah rencana tertulis. Nah, gitu ya. Jadi ide itu didiskusikan, diseminarkan, ya. Kemudian kalau sudah diyakini itu benar, barulah dibuat sebuah rencana tertulis. Oke, di situ ada dua ya. Dari ide itu untuk menjadi rencana tertulis ada ideal atau potensial kurikulum. Nah, idealnya ini berupa silabus dan RPP. Jadi dari sebuah ide itu dibuat rencana tertulis itu berupa silabus dan RPP. Di mana silabus dan RPP itu yang kita terima ketika nanti kita menjadi seorang guru. Nah, ya kan? Jadi kalau kalian sekarang mencari silabus dan RPP ada, ya, sudah ada patokannya. Ya. Bentar, ini kenapa ini? Oh ya, ini barusan ada peringatan bahwasanya Zoom ini cuma 40 menit ternyata ya. Jadi nanti setelah ini nanti akan Bapak share lagi linknya ya untuk melanjutkan penjelasan. Ini sudah diperingatkan ternyata 40 menit. Ini Bapak soalnya pakai yang gratisan ini ya. Nah, jadi nanti kalau otomatis keluar, nanti tunggu saja di WhatsApp akan Bapak share lagi linknya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi dari ide dibuat rencana tertulis itu berupalah sebuah silabus dan RPP yang kita terima itu. Nah, cuman RPP silabus ini kan perlu penyesuaian.
Kalau silabus biasanya enggak terlalu berubah dia. Yang sering berubah ini RPP. RPP ini sangat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi muridnya, menyesuaikan dengan kondisi gurunya, ya, menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Di RPP tertulis menggunakan LCD, tapi sekolahnya nggak punya LCD, otomatis kan berubah. Di RPP menggunakan apa ini pembelajaran project based learning, sementara gurunya belum paham apa itu project based learning, nggak bisa dilakukan. Di RPP tertulis problem based learning, ternyata materi ini tidak cocok dengan metode belajar itu. Nah, otomatis harus menyesuaikan lagi. Oke, dari ide itu dibuat rencana tertulis berupa silabus dan RPP. Nah, ini ternyata ya, ada yang namanya hidden curriculum. Ya, kurikulum yang tersembunyi ya, bahasanya kurikulum tersembunyi. Karena idealnya setelah ide, rencana tertulis baru diimplementasikan, dilaksanakan. Nah, ini ya. Ini kalau secara umumnya dari silabus RPP kemudian berupa real kurikulum ya. Ini real kurikulum ini isinya adalah sebuah pembelajaran. Jadi proses di situ. Ini sebuah rencana, silabus RPP rencana, kemudian real kurikulumnya ini adalah sebuah pelaksanaan pembelajaran. Ya, prosesnya. Nah, dalam proses ini sebagai guru dia harus ini ya. Kemampuan guru itu sebenarnya ditentukan di sini ya. Di real kurikulum ini, di pembelajaran itu. Sebagus apapun rencana, tapi kalau gurunya itu enggak pandai dalam hal menguasai kelas, ya kurang menarik juga. Sepintar apapun gurunya, kalau dia tidak pandai dalam hal mengatur kelas, ya enggak menarik juga pembelajarannya. Jadi real kurikulum ini atau pembelajaran ini harus dikuasai oleh seorang guru. Caranya gimana? Latihan. Sering latihan. Ngajari adik-adiknya belajar, ngelesi, ngajar ngaji. Ya, kan GMI kan ada plus-plusnya ngajar ngaji biasanya ya. Nah, itu belajar itu, pahami karakteristik siswanya seperti apa. Kalau sudah 2-3 tahun nanti kalian akan ngalir di situ. Awalnya pasti susah ya. Tapi kalau 2-3 tahun nanti akan ngalir. Pembelajaran itu tidak monoton. Ada yang kedua ya, tadi real kurikulum, ada hidden kurikulum. Nah, ide langsung implementasi, jadi tidak perlu direncanakan. Itu ada contohnya adalah kurikulum yang disampaikan oleh para ustadz, penceramah, kemudian motivator. Ya, motivator biasanya masih menggunakan, cuman tidak sesaklek RPP di sekolah ya. Yaitu ya yang terutama ceramah, banyak ceramah. Jadi ceramah itu dia tidak perlu membuat RPP. Tapi dia punya ide, dia punya tujuan. Ya. Jadi ceramah itu dia punya tujuan yang mulia ya, punya tujuan yang mulia untuk merubah masyarakat tadi ya, mendidik anak menjadi lebih baik ya, melalui kajian itu. Nah, ustadz itu dia tidak perlu menulis RPP tetapi langsung implementasi. Biasanya ini tidak perlu divalidasi, tidak perlu ditandatangani, tapi sesuai dengan kemampuan ustadznya itu sendiri. Nah, berikutnya setelah implementasi adalah hasil. Nah, ya. Berikutnya adalah hasil. Hasilnya yang diperoleh seperti apa, perubahan di masyarakat seperti apa. Kalau itu hidden kurikulum ya. Kalau masyarakat itu atau jamaah itu dia bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, berarti kurikulum dari ustadz itu berhasil. Kemudian kalau anak-anak itu bisa semakin dewasa ya, tambah dewasa, memiliki pengalaman, kemudian nilainya tinggi, dapat ijazah, itulah hasilnya. Ini sebenarnya setelah hasil ini masih ada lagi, yakni evaluasi. Ya, setelah hasil ini ada evaluasi. Di mana evaluasi ini nanti sebagai bahan untuk membuat ide lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan muter ini bagian ini ya. Nanti setelah hasil evaluasi kembali lagi ke ide. Oh ternyata tidak tepat itu ya. Idenya berubah, kurikulum berubah lagi. Nah jadi seperti itu bahkan dimensi kurikulum. Makanya tidak heran kalau kurikulum IPS ini juga selalu berubah. Lanjut berikutnya. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 6. Fungsi penyesuaian di masyarakat. Jadi membekali siswanya agar dia bisa hidup di masyarakat.
fungsi integrasi dengan masyarakat. Ya, kalau tadi menyesuaikan ya, dia bisa mengikuti masyarakat. Yang kedua ini adalah bisa berkolaborasi. Integrasi itu kan artinya tergabung. Bisa bergabung dengan masyarakat. Ya. Kalau tadi yang atas hanya menyesuaikan diri, yang kedua ini malah dia berperan. Dia bisa berperan di masyarakat. Oke, kemudian fungsi diferensiasi. Nah, pelayanan terhadap perbedaan di masyarakat. Maksudnya masyarakat di sini dalam arti siswanya gitu ya. Nah, jadi fungsinya itu kita harus bisa mengolah kurikulum gitu ya. Nah, itu supaya apa? Perbedaan di masyarakat. Dalam arti gaya belajarnya seperti apa itu siswa bisa ya. Fungsi kurikulum yaitu sebagai persiapan studi lanjut. Nah, jadi menyiapkan siswa itu agar dia bisa menempuh pendidikan berikutnya. Ya, kalau kalian dari S1 bisa melanjutkan S2. Kan nggak bisa dari SMA langsung S2, tidak bisa. Makanya harus studi kurikulum itu untuk persiapan studi lanjut berikutnya. Fungsi pemilihan. Nah, jadi fungsi memilih program belajar yang sesuai dengan potensi siswa. Ya. Nah, jadi siswa itu berhak untuk memilih. Jadi fleksibel. Jadi siswa itu juga tidak dipaksakan dia harus paham semua materi. Ya. Tidak bisa dipungkiri orang itu dia punya bakat-bakat tertentu di bidangnya. Jadi tidak bisa dipaksakan semua materi di sekolah itu siswa disuruh bisa. Ya. Berikutnya adalah fungsi diagnostik. Nah, jadi membantu siswa agar bisa menemukan potensi dalam dirinya. Dalam arti mengembangkan dirinya siswa itu, ya. Membantu siswa menemukan potensi sendirinya, bakatnya itu apa. Oke, jadi ini adalah fungsi dari kurikulum. Lanjut lagi. Slide terakhir. Ya, semoga nanti tidak mati ya. Terakhir adalah komponen kurikulum. Oke, jadi komponennya itu ada 4. Ada tujuan umum. Tujuan pun terbagi menjadi berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tujuan itu terbagi menjadi 4. Ada tujuan umum. Tujuan umum itu yang sudah kita bahas kemarin. Ya, jadi tujuan pendidikan ini mau diarahkan kemana? Itu kan ada. Ada di situ, bisa dicari supaya sesuai undang-undang siswa ini bisa seperti apa, ya. Oke, berikutnya adalah tujuan satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini adalah sekolah. Ya. Jadi sekolah itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, jadi visi dan misi sekolah itu termasuk bagian dari kurikulum juga. Nah, kan kalau kita milih sekolah itu kan pasti memikirkan gitu ya, memikirkan tujuannya nanti apa sekolah ini. Makanya ada penggolongan sekolah yang dia itu fokus tahfiz, sekolah yang sering menang olimpiade, unggul bahasa Arabnya, unggul bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan sesuai dengan tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Itu bagian juga dari kurikulum. Berikutnya tujuan mata pelajaran. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Tujuan mata pelajaran IPS itu apa saja. Yang terakhir, ini adalah tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran inilah yang perlu diotak-atik oleh seorang guru. Nah, dan perlu disampaikan ketika awal pembelajaran supaya pembelajaran itu menarik. Tujuannya untuk apa? Mempelajari ini untuk apa? Manfaatnya apa? Ya. Jadi itu tujuan. Berikutnya adalah materi kurikulum. Nah, kalau materi IPS, ya, nanti kalau kalian sudah membuat RPP akan tahu sendiri, ya, materi-materi di SD ini apa saja, ya, di situ. Kemudian strategi pembelajaran ini adalah rencananya, ya, cara untuk mengajarkan materi ini seperti apa. Yang terakhir itu adalah sebuah evaluasi. Oke ya.
Jadi itu komponen dari kurikulumnya. Ya. Ada tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Oke, untuk hari ini materi cukup ya. Bapak tidak juga bisa menyampaikan terlalu banyak. Nanti untuk selebihnya bisa diskusi melalui grup WhatsApp. Atau ya gitu aja ya. Atau mungkin ada yang bertanya? Atau lewat WhatsApp saja seperti yang sebelum-sebelumnya? Biar tidak banyak menyita paketan juga ya. Kalau terlalu banyak live kan paketannya akan banyak juga yang tersedot. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, oke, kalau seperti itu, tadi Bapak sudah cek absen sudah lengkap. Berarti sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Kemungkinannya ada dua, kalau nggak melalui YouTube lagi, akan lewat Zoom ini lagi. Selebihnya kalau ada tanya jawab di WhatsApp ya. Oke, Bapak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, Pak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak.